suatu hari Nabi SAW, ini kisah kita sudah mulai masuk lebih dalam ya. Suatu hari Nabi SAW waktu umur 12 tahun. Jadi tadi kita katakan waktu umurnya 8 tahun tinggal bersama pamannya Abu Talib. Setelah 4 tahun tinggal bersama Abu Talib, tepat umurnya 12 tahun. Setelah tinggal bersama pamannya selama 4 tahun, Abu Talib pada saat itu akan mengadakan perjalanan ke negeri Syam. Tadi di utara Jazirah Arab. Abu Talib pada saat itu ya, ingin mengadakan perjalanan perniagaan. Coba bawa barang dagangan dari Mekah ke negeri Syam gitu. Lalu yang terjadi apa? Nabi SAW waktu umur 12 tahun, tidak tahu apa sebabnya, tiba-tiba bergantung pada baju Abu Talib dan maksa untuk ikut. Dan tidak mau melepaskan ya pegangan baju kepada pamannya Abu Talib, sampai Abu Talib akhirnya membawa Nabi SAW keluar kota Mekah. Tapi ini ada hikmah ya. Ada hikmah, nanti akan kita jelaskan apa hikmahnya. Saat tiba di negeri Syam, Abu Talib bersama kafilahnya sempat istirahat di depan sebuah gereja Nasrani. Dan pada saat itu ada sebuah keanehan sedikit terjadi. Apa itu? Waktu Abu Talib lagi jalan kafilahnya, ada satu pendeta yang kebetulan melihat dari luar atau dari jendela, dari dalam gereja, itu ternyata setiap kafilah lewat selalu diperhatikan. Dan memang ada maksudnya dia mencari tahu ini, karena kafilah-kafilah semua dari Jazirah Arab datang. Dan pendeta ini sangat tahu kalau zaman itu, zaman keluarnya Nabi. Jadi setiap kafilah dari Jazirah Arab selalu diperhatikan sama dia dari jendela gereja. Biasa saja. Sampai datang kafilahnya Abu Talib ini. Dia dikagetkan ternyata kafilah itu, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, itu dinaungi oleh awan. Jadi kafilah ini lewat, lagi panas di padang pasir, itu tertutup dengan awan. Maka dia penasaran, pasti ada apa-apa nih. Lalu dia utus pembantunya, ya, pada saat itu gulamnya, kemudian suruh manggil kafilah itu. Suruh singgah, disuruh hidangkan makanan sebanyak mungkin agar mereka mampir di gereja pada saat itu. Maka dipanggillah, mampirlah Abu Talib dengan teman-temannya semua. Lalu pada saat itu mereka menitipkan Nabi SAW untuk menjaga barang-barang mereka. Jadi Nabi SAW disuruh jaga barang, umurnya 12 tahun, suruh duduk di situ. Waktu mereka sementara makan, pendetanya terus perhatikan satu persatu wajahnya. Rupanya ada sesuatu yang dia ingin cari gitu. Tapi dia lihat tidak ada apa-apa. Biasa saja, orang-orang ini biasa gitu. Lalu pendeta ini bertanya, apakah masih ada orang yang tidak ikut dengan kalian? Maka Abu Talib bilang, ada. Ada satu anak kecil, itu anak saya. Maka pendeta itu bilang, di mana dia? Pendeta itu tidak bilang panggil. Dia bilang, di mana dia? Ada di barang-barang kami di luar. Pendetanya keluar. Dipanggillah Nabi SAW masuk ke dalam gereja. Nabi SAW pun masuk, begitu masuk, langsung pendeta ini duduk dan memperhatikan wajah Nabi SAW lalu bertanya kepadanya. Dia bilang, saya tanya kepadamu atas nama Lat dan Uzza. Apa itu Lat dan Uzza? Nama dua patung yang disembah di Mekah. Jadi orang Quraisy ini kalau sumpah pakai nama itu. Kan tidak boleh sumpah atas nama patung gitu. Waktu itu pendeta ini ingin menguji Nabi SAW. Apa yang dia bilang? Saya bersumpah atas nama Lat dan Uzza. Lalu Nabi SAW mengatakan apa? Jangan engkau sebutkan nama kedua benda tersebut karena itu sesuatu yang sangat saya benci. Jadi Nabi SAW dari memang dari kecil tidak pernah sembah berhala gitu. Lalu pendeta ini penasaran. Ditanya lagi, mana ayahmu? Nabi SAW mengatakan, ya ayah saya sudah meninggal. Ibu kamu di mana? Ibu saya sudah meninggal. Ditanya beberapa pertanyaan sampai akhirnya dia mengatakan, hai anak kecil, kata pendeta ini, apakah engkau mengizinkan aku untuk melihat pundakmu? Maka Nabi SAW mengatakan silahkan. Dibuka baju Nabi SAW, di pundak sebelah kanannya itu ada seperti daging yang muncul berbentuk seperti hati. Itu dikerumuni dengan bulu-bulu tebal, lebat. Semua Nabi punya itu. Itu namanya simbol kenabian. Di pundak sebelah kanan, daging seperti muncul, warna merah, dipenuhi dengan bulu, dan itu semua Nabi punya itu. Waktu pendeta ini lihat, langsung dia kaget dan mencium Nabi SAW. Memegang tangan Nabi SAW lalu berkata, dibawa ke tempat Abu Talib sama teman lagi makan. Ditanya, siapa anak ini? Dia ingin pancing gitu. Abu Talib bilang, ini anak saya. Kata pendeta itu,
tidak mungkin anak ini punya ayah. Anak ini ya meninggal ayahnya waktu umurnya masih 6 bulan di perut ibunya. Pendeta itu tahu rinciannya bukan dari Nabi SAW, dari kisah sebelumnya dia sudah tahu kisah Nabi yang akan keluar itu. Ayahnya meninggal waktu masih umur 6 bulan di perut ibunya, ibunya meninggal pada saat dia umur 6 tahun, disebutkan kisah Nabi SAW gitu. Lalu Abu Talib heran, dari mana anda tahu? Langsung dia mengatakan, anakmu ini akan menjadi nabi nanti. Ya. Bawa pulanglah dia ke Jazirah Arab. Karena kalau orang Yahudi tahu dia keluar dari orang-orang Arab, maka pasti akan dibunuh. Karena orang Yahudi tidak mau nabi terakhir dari turunan orang Arab, maunya dari Bani Israel. Dan sudah pernah saya sebutkan sebenarnya sumbernya satu, Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Nabi Ibrahim punya 2 orang istri, Sarah dan Hajar. Sarah punya Ishak dan Hajar punya Ismail. Nah, dari Ismail ini turun Nabi Muhammad SAW. Kan gitu. Nah, dari Ishak ini ada Yakub. Yakub ini nama lainnya dia Israel. Jadi Israel itu namanya Nabi Yakub sebenarnya sekarang, dipakai sama mereka. Kalau dikatakan Bani Israel berarti keturunannya Nabi Yakub. Nah, gitu. Nabi Yakub punya anak Yusuf, ya kan? Ada kemudian Musa, Daud, Sulaiman, Isa. Ini semua dikenal dengan nabi-nabi Bani Israel. Turunannya Nabi Yakub. Nah, mereka berharap setelah Isa dan Musa itu keluar dari Bani Israel juga terakhir. Ternyata keluar dari turunan Nabi Ismail. Dan orang-orang Yahudi ini tidak mau masuk Islam hanya karena fanatisme buta. Kejahilan. Kalau anda tanya orang Yahudi kenapa tidak beriman, mereka bukan mengatakan Islam tidak benar. Karena Muhammad itu keluar dari turunan Ismail. Ismail itu ibunya dulu Hajar. Hajar itu bekas budak. Fanatisme yang tidak perlu gitu. Ya. Fanatisme yang tidak perlu semuanya. Baik. Intinya adalah pada saat itu Abu Talib akhirnya membawa pulang Nabi SAW buru-buru ke Mekah karena percaya dengan apa yang disampaikan oleh pendeta tersebut. Termasuk juga sebelum fase kenabian, Nabi SAW pernah dibawa oleh Abu Talib begitu balik ke Mekah. Beberapa waktu kemudian ada banyak peramal-peramal yang datang. Peramal-peramal ini umumnya semua menggunakan jin. Mereka sering menerka-nerka, jadi ada jasa peramal istilahnya. Jadi mereka sering, peramal-peramal ini berkelompok datang ke satu kota, misalnya kota Mekah. Nawarin jasa nih. Jadi kalau mereka sudah datang di satu tempat, misalnya di jalan raya ini, nanti orang-orang pada datang ngeramalin anaknya, ngeramalin dirinya, ngeramalin nasibnya, dan ini semua tidak boleh. Ya, Nabi SAW larang dalam Islam, tidak boleh kita meramal ya nasib kita. Bukan cuma meramal, mendatangi peramal saya sudah dilarang. 2 hadis Bukhari, hadis yang pertama kata Nabi SAW, man ata arrafan wa sa'alahu an syai' ya, lam tuqbal minhu salatan arba'ina yauman. Siapa yang datang ke peramal ya, bertanya, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Maksudnya 40 hari ini bukan yang lalu ya, yang akan datang. Maaf, bukan 40 hari yang akan datang, tapi yang lalu. Makanya tidak usah lagi ada yang bertanya, Ustadz, kalau saya sudah pernah ke peramal, berarti saya tetap sholat nggak ya? Toh sholat saya tidak diterima. Bukan yang akan datang Bapak Ibu sekalian, tapi sholat ada 40 hari yang lalu tiba-tiba hangus, hilang. 2 kali datang, 80 hari hilang sholatnya. Dan seterusnya. Bukan yang akan datang, gitu kan. Lalu kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari yang lain, siapa yang mendatangi peramal, bertanya dan percaya. Tadi itu tidak percaya ya, cuma iseng-iseng aja nanya. Ini yang kedua, bertanya dan percaya, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Artinya tidak boleh sama sekali ke peramal, cukup angkat tangan ke langit, berdoa kepada Allah, selesai. Itu konseptualnya. Tapi ini kisah sebelum Nabi SAW diutus. Peramal-peramal ini datang mereka pakai jin. Dan setiap orang masyarakat Mekah itu datang peramal itu menanyakan kepada anak ini, anak saya bagaimana. Nah, Abu Talib ini sempat membawa Nabi SAW kepada pimpinannya peramal itu. Dukun yang punya jin banyak gitu. Waktu dia lihat Nabi SAW, dia melotot melihat Nabi SAW gitu. Lalu dia bilang sama Abu Talib, tunggu, tahan anak ini di sini, sebentar. Dia rupanya pergi, kemungkinan besar kata para ahli sejarah, dukun ini konsultasi dengan jinnya. Dia pergi, kemudian dia kembali. Abu Talib waktu lihat kejadian tersebut, belum pernah peramal lakukan kegiatan itu. Biasanya langsung dia tebak, oh, orang ini begini nanti, umur begini akan terjadi begini. Karena jinnya yang menyampaikan gitu kan. Maka apa yang terjadi? Abu Talib membawa lari Nabi SAW. Keluar dari situ, peramal itu kembali mengatakan dengan suara keras, mana anak tadi di sini itu?
anak itu nanti akan punya peran yang sangat besar menguasai dunia ini. Jadi kata peramal itu, gitu kan? Tapi Abu Talib sudah sembunyikan. Ini diantara kisah yang diangkat oleh para ahli sejarah.